Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang coak piston ya. Nah, itu coak piston itu kekurangannya apa dan efek negatifnya itu seperti apa. Nah, karena ketika kita menyoak sebuah piston ya seperti ini contohnya ya. Seperti ini ataupun kayak gini ya. Nah, posisinya coakan piston ini ya yang untuk kelep. Nah, biasanya ketika kita melakukan mencoak piston itu kita hanya fokus pada dalamnya atau seberapa dalam coakannya ya agar si kelep tidak nabrak. Biasanya kita kan hanya fokus di situ, cari amannya kelep biar gak nabrak. Padahal ada hal yang lebih penting, maksudnya di saat kita semakin bikin yang dalam itu ada yang berkurang lor, maksudnya kan itu nanti akan mengurangi performa juga. Itu biasanya kadang kita abaikan. Jadi saat kita melakukan pencoakan pada piston itu kita juga harus memikirkan hal tersebut. Jadi kita nggak bisa asal coak aja, kita pakai noken asli tinggi itu nanti coakannya semakin dalam. Nah, itu harusnya seperti apa bentuk profilnya piston agar tenaganya itu lebih maksimal. Karena kalau kita abaikan hal tersebut, kita hanya coak aja semakin dalam, itu justru nanti akan mengurangi performa motor. Nah, atau mesinnya powernya itu nggak bisa maksimal. Kenapa bisa begitu? Nanti akan saya jelaskan lur, jadi tentang coak piston ini. Oke, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja ke pokok permasalahannya atau pembahasannya. Oke lor, jadi tentang kita bikin coakan pada piston ya. Nah, seperti ini. Piston ini kita coak, itu tujuan utamanya biar saat overlap itu kelep tidak nabrak piston. Ketika kita menggunakan noken as yang sudah custom atau kita modifikasi, lipnya sudah ditinggikan ataupun overlapnya juga semakin tinggi, maka bukaan kelep akan tinggi juga. Nah, oleh karena itu piston wajib kita coak agar tidak nabrak. Nah, gini ya, jadi ketika ini piston ini kita coak, maka volume di ruang bakar atau ketika ini berada di kop ini ya, di TMA, itu volumenya akan bertambah karena di sini semakin dalam. Nah, ketika ini bertambah, maka otomatis kompresi akan turun atau berkurang. Nah, itu jadi kebanyakan atau kadang sering kita abaikan itu masalah kompresinya. Ketika kita mencoak piston, kompresi akan turun. Padahal ketika kita menggunakan noken as dengan lip yang lebih tinggi atau durasi sudah kita rubah ya, atau kita custom ataupun kita menggunakan noken as yang tipe racing, itu kan dibutuhkan kompresi yang lebih padat daripada sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar untuk RPM bawah itu lebih bertenaga atau lebih responsif, jadi tarikan motor nggak terlalu lemot lur. Karena biasanya kalau noken as dengan karakter lip durasi yang lebih lebar, itu bawahnya yang kurang responsif, cuma atasnya nanti akan lebih bertenaga. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, kekurangan noken as racing ataupun yang modif di putaran bawahnya yang kurang maksimal, maka kompresi kita naikkan. Nah, jadi seperti itu. Dan cara menaikkan kompresi itu bisa menggunakan piston dengan tipe dome seperti ini. Dome itu pistonnya yang sini
lebih jenong ya, jadi ini di atasnya blok posisinya. Jadi bibirnya blok itu rata dengan yang pinggirnya, tapi yang ini lebih mentungul gitu lur, jadi lebih menonjol. Nanti dia masuk di kubahnya kop sini, jadi biar lebih padat, volumenya lebih sedikit, itu akan lebih padat. Nah, ketika kita cowak di sini, semakin dalam cowakannya itu semakin rendah kompresinya. Jadi seperti itu. Maka kita harus memikirkan lagi kompresi yang ideal untuk spek noken asnya ya. Kalau misalkan spek noken asnya berdasarkan hitungan kita membutuhkan rasio kompresi 11:1 misalkan ya. Nah, ketika ini sudah kita cowak begini, itu nanti wajib kita hitung lagi kompresinya. Nah, makanya kan kalau bisa kita menggunakan piston dengan model dome agar kita bisa enak ya menentukan nilai kompresinya, itu bisa enak. Jadi kita cari dulu ini, kalau saya ya cowakannya ini kayak bikin dulu. Jadi di sini pistonnya masih mentah, masih belum bentuk bubutan seperti ini, belum. Jadi caranya saya bikin cowakan dulu, kita ukur dalamnya ini berapa, posisi overlap sampai aman ya. Jika sudah aman, nanti kita tinggal menentukan rasio kompresinya. Nah, misalkan cowakan seperti ini ya. Nah, cowakan seperti ini, itu kita posisikan klep ini pada overlap. Nah, jadi dua-duanya in dan egg ini membuka. Kemudian kita taruh di sini. Kira-kira jaraknya aman enggak? Nah, kita ukur naiknya overlap ini di klep itu berapa mili ketika piston ini berada di TMA ya. Ini nabrak enggak? Nah, kalau sudah aman di sini, pokoknya kita kasih jarak, jangan terlalu mepet lur. Nah, jangan misalkan di sini sudah mepet tapi enggak nabrak tapi mepet, itu jangan ya. Kita kasih lagi tambahan, kita dalamkan lagi biar ada jarak. Nah, untuk mengurangi resiko di RPM atas nanti. Ketika ini sudah ketemu ya, maksudnya sudah ketemu, kita nggak perlu merubah lagi, baru kita menentukan tingginya dum. Nah, menentukan tingginya dum ini untuk mencari nilai rasio kompresi yang tepat. Misalkan tadi kita membutuhkan kompresi 11:1. Nah, ini baru kita bentuk si dumnya sini. Nah, kita bubut. Nah, kita bubut sedikit kira-kira, kemudian kita hitung lagi kompresinya, kita pasang, kita burit. Nanti kompresinya berapa, jika kurang, jika terlalu tinggi, misalkan 12 ketemunya, kita bubut lagi, kita kurangi sedikit-sedikit. Jadi prosesnya seperti itu lur. Atau kita jika kurangnya cuma sedikit, kita bisa menambahkan packing pada blok. Packing pada blok sini kita tambahkan 1 lembar atau berapa, biar posisi piston ini lebih mendem, lebih ke bawah di linernya, itu jauh lebih aman lagi. Karena jaraknya di klep ini kan lebih jauh lagi, itu malah aman nanti untuk RPM atas. Jadi seperti itu menentukan cowak piston ya. Jadi hal yang pertama kita lakukan ya mencowak pistonnya ini. Setelah kita cowakan sudah ketemu, baru kita menentukan kompresi. Jadi jangan sampai kita mencari kompresi dulu baru menyowak, itu nanti kan akan turun. Nah, itu. Jadi ketika kita melakukan cowak piston seperti ini, jangan abaikan kompresinya. Kita harus perhitungkan lagi kompresinya, harus tepat. Jadi cowakan dalam, kompresi juga tepat. Itu nanti akan mesin bisa maksimal hasilnya gitu. Jadi jangan sampai kita hanya fokus pada cowakan piston, yang penting aman, tidak nabrak klep, tapi kompresi kita nggak perhatikan, itu nanti hasilnya akan juga kurang maksimal. Jadi tentang mesin yang kita harapkan itu nggak bisa maksimal gitu lor. Jadi itu sangat berhubungan ya. Jadi cowak piston sama rasio kompresi sangat berhubungan. Oke lor, jadi itu tadi penjelasan saya atau sharing-sharing atau berbagi pengalaman saya ya ketika kita melakukan pencowakan pada piston.
Jadi piston itu kita cowak seperti ini. Ini semakin lebar cowakan ya, di sini semakin lebar ataupun semakin dalam, maka kompresi itu juga akan turun. Nah, itu pasti akan mengurangi performa power mesin lur atau sepeda motor ya. Jadi ketika kita menggunakan lip yang padahal jika kita menggunakan lip yang tinggi itu cowakannya kan semakin dalam. Sedangkan kebutuhan di kompresi semakin tinggi lip itu atau durasi semakin besar itu kompresinya harus lebih padat. Nah, jadi itu tadi caranya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya lur. Pokoknya ikutin terus channel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.